Bayangkan sejenak, kita kembali ke tahun 1998, sebuah masa di mana seluruh sendi kehidupan bangsa nyaris runtuh dalam sekejap. Rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.000 per dolar Amerika, tiba-tiba anjlok hingga belasan ribu rupiah. Angka yang mustahil dibayangkan kala itu. Harga beras, minyak goreng, dan bahan pokok melonjak berkali-kali lipat. Para ibu terpaksa antri panjang hanya untuk mendapatkan beberapa liter minyak atau sekantong beras rumah. Ribuan pekerja dipecat, pabrik-pabrik gulung tikar, dan jutaan keluarga jatuh miskin dalam hitungan bulan. Sementara itu, gedung-gedung megah kekuasaan tetap berdiri kokoh. Para pejabat dan koronirnya masih hidup dengan kenyamanan, fasilitas, dan privilege yang jauh dari realita rakyat. Jurang antara penguasa dan yang dikuasai semakin lebar, dan di jalanan, gelombang mahasiswa bersama rakyat tak terbendung. Mereka meneriakan satu kata yang akhirnya mengguncang tahta kekuasaan reformasi. Lengsernya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa bukan hanya tanda runtuhnya sebuah rezim, melainkan juga simbol betapa rapuhnya sebuah negara ketika kehilangan keseimbangan, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis kepercayaan. Pertanyaannya kini menghantui kita, apakah tragedi 1998 ini bisa terulang kembali? Jika kita melihat kondisi hari ini, jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Ada alasan mengapa hal itu bisa terulang, namun ada pula faktor yang membuatnya kecil kemungkinan terjadi. Bayangkan jika Indonesia kembali diguncang krisis ekonomi global. Dunia saat ini penuh ketidakpastian, perang yang belum berakhir, harga energi dan pangan yang naik turun, ancaman resesi di negara-negara besar. Jika rupiah kembali melemah drastis, harga-harga melambung, dan pengangguran meningkat tajam, bukankah situasinya akan sangat mirip dengan 1998? Ditambah lagi jika rakyat melihat pemerintah seolah tidak berpihak pada mereka, sementara politik sibuk menambah fasilitas dan memperkaya diri. Ketidakpuasan publik bisa menumpuk, dan seperti bara dalam sekam, sewaktu-waktu bisa meledak menjadi api yang besar. Namun di sisi lain, ada pula alasan mengapa tragedi ini mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang persis sama. Indonesia hari ini bukanlah Indonesia tahun 1998. Saat itu kekuasaan hanya bertumbuh pada satu figur, Soeharto, yang sudah terlalu lama berkuasa. Demokrasi nyaris mati, partisipasi rakyat terkekang, dan ruang kritik dibungkam. Hari ini meski banyak yang menilai demokrasi kita sedang mundur, tetap ada mekanisme pemilu, ada pergantian kepemimpinan, dan ada ruang meskipun kecil bagi rakyat untuk bersuara. Media juga mengubah segalanya. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Keresahan publik bisa langsung viral. Pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik propaganda satu arah. Walaupun tentu saja media sosial juga bisa menjadi pedang bermata dua. Mudah untuk menyebarkan kritik, tapi juga mudah untuk dipelintir di propaganda dan diawasi. Lalu apa nih yang harus dilakukan pemerintah agar sejarah kelam itu tidak terulang? Satu hal yang pasti, jangan pernah main-main dengan ekonomi rakyat. Harga beras, minyak goreng, listrik, dan BBM adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Jika semua itu melambung tanpa kendali, rakyat kecil yang pertama kali merasakan penderitaan, bro. Dan ketika perut kosong, logika akan hilang, dan kemarahan akan menjadi kekuatan yang sulit dibendung. Pemerintah harus menjaga stabilitas rupiah, memperkuat cadangan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memastikan bahwa investasi yang datang ke negeri ini tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tapi benar-benar memberi kesejahteraan bagi buruh, petani, dan nelayan. Selain itu, keadilan sosial harus nyata dirasakan. Tahun 1998 memperlihatkan betapa ketidakadilan bisa menjadi bahan bakar yang memicu amarah rakyat. Jika rakyat merasa ditindas, sementara pejabat terus hidup mewah, rasa sakit hati itu akan menumpuk. Maka kesenjangan harus dipersempit, subsidi harus tepat sasaran, dan korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu. Jangan ada lagi pesan hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Namun, ekonomi dan keadilan sosial saja tidak cukup. Demokrasi harus dijaga. Rakyat tidak bisa lagi dibungkam dengan intimidasi atau represi. Kritik harus dianggap vitamin, bukan ancaman. Kebijakan harus transparan, melibatkan rakyat, bukan hanya segelintir elit yang membuat keputusan di ruang-ruang tertutup. Karena begitu rakyat merasa tidak punya suara, mereka akan mencari jalan lain untuk bersuara. Dan jalan itu seringkali adalah jalan demonstrasi besar-besaran. Hal yang juga sangat penting, jangan ulangi kesalahan 1998 dalam mengelola aparat keamanan. Luka terdalam bangsa ini adalah hilangnya nyawa para mahasiswa, penangkapan sewenang-wenang, bahkan kasus orang hilang yang hingga kini belum terjawab. Pemerintah harus memastikan aparat mengedepankan pendekatan persuasif, bukan kekerasan. Militer tidak boleh kembali mendominasi ranah sipil. Polisi tidak boleh menjadi alat politik, dan setiap kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan dengan terang benderang. Dan yang terakhir, sekaligus yang paling menentukan, yaitu kepercayaan rakyat. Inilah kunci yang menentukan apakah sebuah krisis akan meledak menjadi tragedi atau justru bisa dilewati bersama. Ekonomi bisa jatuh, harga
harga bisa naik, tapi selama rakyat percaya pada pemerintahnya, mereka akan bertahan. Mereka akan memberi waktu, memberi kesempatan, bahkan ikut menanggung beban. Tetapi begitu kepercayaan itu runtuh, sekecil apapun masalah akan menjadi bara api. Maka pemerintah harus berbicara jujur pada rakyat. Jangan hanya memamerkan keberhasilan, tapi juga akui kesulitan. Ajak rakyat mencari solusi bersama. Tunjukkan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada mayoritas, bukan hanya pada segelintir elit atau investor besar. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa yang meruntuhkan rezim bukan hanya angka-angka ekonomi, tetapi hilangnya rasa percaya. Dan begitu rasa dipercaya itu hilang, maka kekuasaan yang paling kokoh sekalipun akan runtuh dalam sekejap. Pertanyaannya kini menggema, apakah pemerintah hari ini benar-benar belajar dari sejarah, ataukah kita justru sedang berjalan di jalan yang sama, jalan yang dulu pernah membuat bangsa ini berdarah di tahun 1998. Dan sampai kapan rakyat harus terus menanggung resiko dari kebijakan yang salah arah? Gimana menurut kalian nih guys?